Sekarang sudah akhir Februari, lusa kita masuk Maret dan ini juga masih masuk ke dalam musim hujan. Bahkan beberapa hari belakangan ini kita ketahui di beberapa daerah, bukan hanya di ibu kota sebenarnya, tapi juga di beberapa daerah tanah air, hujan turun begitu deras. Akhirnya juga banjir terjadi di mana-mana. Nah, untuk bisa mengetahui sampai kapan hujan ini dan juga apa yang harus diwaspadai oleh warga, kita akan terhubung dengan Bapak Guswanto selaku Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam. Baik, Pak Guswanto, mungkin bisa dijelaskan kepada kami bagaimana kemudian cuaca akhir-akhir ini dan juga proyeksi ke depannya, Pak? Ya, baik. Kalau kita melihat ya, untuk cuaca kondisi akhir-akhir ini adalah mengalami peningkatan. Nah, kalau kita lihat di beberapa wilayah Indonesia, kita masih memprediksi ini akan masih terjadi 28 Februari sampai 4 Maret ya. Kalau kemarin kita setelah melakukan rilis tanggal 22 dan 24, di mana puncak untuk Jabodetabek itu terjadi pada tanggal 26, 27. Nah, kemudian bagaimana untuk kondisi 28 sampai 1 Maret? Kalau kita melihat berdasarkan perakiraan cuaca berbasis dampak, wilayah potensi siaga kita lihat ada di Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan kalau kita melihat lagi periode sepekan ke depan, tanggal 28 sampai tanggal 4 Maret, perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat itu terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Ini yang perlu kita lihat. Memang ada sedikit di Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Iya, Pak. Demikian kira-kira. Baik, Pak Guswanto, selain curah hujan yang tinggi, Pak, tadi juga disampaikan oleh Pak Guswanto di beberapa daerah di tanah air ini, prediksinya mulai 28 Februari sampai 4 Maret ke depan. Ada hal lain apa, Pak? Seperti angin kencang mungkin, karena ini juga diwaspadai oleh masyarakat, Pak. Betul. Kalau kita melihat pertumbuhan CB atau cumulonimbus yang kita juga melihat sejak tanggal 25 Februari sampai tanggal 3 Maret kemarin, itu sepekan ke depan, itu ada cakupan yang 50-75%. Untuk 7 hari ke depan itu terjadi di beberapa wilayah, mulai dari Samudra Hindia dan beberapa wilayah kita lihat di Lampung, Selat Sunda, kemudian Samudra Hindia bagian selatan, sampai di Papua Barat. Sedangkan yang lebih penting ini adalah cakupan spasial yang lebih dari 75%. Ini biasanya akan berdampak terhadap penerbangan, yaitu Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Malaka, Laut Natuna, Aceh, Bengkulu, kemudian kalau kita lihat juga ada Sumatera Selatan, ada Selat Sunda, Laut Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Laut Sawu, Sulawesi Selatan, dan kita lihat di Laut Flores dan Laut Banda. Kemudian untuk tinggi gelombang ini berkisar, yang kita sampaikan adalah di atas 4-6 meter dulu. Nah, tinggi gelombang 4-6 meter itu berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara, perairan Kepulauan Anambas, Kepulauan Natuna, Samudra Hindia Selatan Jawa, dan Laut Arafuru. Itu yang bisa disampaikan. Iya, Pak. Satu hal lagi mungkin yang harus diwaspadai oleh masyarakat, mungkin Bapak juga bisa berikan pesan kepada masyarakat soal tanah longsor, Pak. Karena kan kita tahu hujan deras sehingga debit sungai juga tinggi begitu, Pak. Sehingga kemudian banyak sekali ini efeknya adalah tanah-tanah di sekitarnya menjadi longsor, terutama bagi orang-orang yang punya rumah ataupun juga tempat tinggal ini, Pak. Ini di daerah dataran tinggi, Pak, yang ada di sekitar sungai itu, Pak. Betul. Baik, beberapa himbauan ataupun yang diberikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah dengan adanya peningkatan cuaca ekstrim ini, agar tetap tenang dan waspada untuk terjadinya bencana hidrometeorologi akibat terjadinya bencana cuaca ekstrim. Kemudian yang kedua, barangkali pemerintah daerah maupun stakeholder agar memastikan bahwa kapasitas infrastruktur dan sistem tata kelola sumber daya air
itu siap untuk mengantisipasi peningkatan curah hujan. Kemudian bisa di masyarakat juga bisa melakukan penataan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak melakukan pemotongan lereng. Artinya bahwa kalau kita pangkas lereng tentang penebangan pohon yang tidak terkontrol ini bisa mengakibatkan terjadinya tanah longsor akibat hujan yang lebat. Kemudian kita juga menyampaikan bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai ataupun di daerah yang memiliki lereng, ini juga perlu memperhatikan agar perlu waspada dibanding daerah-daerah yang lain. Karena mitigasi yang sesungguhnya terhadap bencana hidrometeorologi itu adalah dengan mengetahui lingkungan tempat tinggal kita masing-masing dan mengetahui bagaimana cuaca ekstrim yang sedang terjadi. Kemudian bagi stakeholder kita juga mengharapkan bahwa menggencarkan sosialisasi, edukasi, dan literasi secara masif kepada masyarakat tentang pencegahan pengurangan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin kencang, dan seterusnya. Kemudian kita juga kita lakukan lebih mengintensifkan koordinasi sinergi komunikasi antar lembaga maupun kepada masyarakat. Kita ada sinergi pentahelik. Jadi dunia usaha, kemudian akademisi, pemerintah dan masyarakat ini berbahu-membahu karena antisipasi mitigasi bencana itu bukan tanggung jawab satu sektor saja, namun tanggung jawab bersama. Dan untuk memantau informasi cuaca dari BMKG, ini kami juga sangat berharap melalui akun media sosial Info BMKG, aplikasi iOS atau Android di Info BMKG, dan call center 196. Dan apabila perlu datang ke kantor BMKG terdekat untuk melihat bagaimana informasi tentang perkembangan cuaca ekstrim yang saat ini sedang terjadi. Baik, Pak Guswanto, terima kasih. Demikian. Ya, Pak Guswanto, terima kasih banyak sudah memberikan informasi kepada kami, kepada masyarakat, bagaimana prediksi perakiraan cuaca. Hujan terus akan datang dengan lebat tentunya, bahkan rata di beberapa daerah di tanah air sampai sekitar awal Maret. Terima kasih, Pak. Ini membuat masyarakat juga menjadi waspada. Selamat malam, Pak. Selamat bertugas kembali. Baik, terima kasih. Selamat malam. Salam sehat selalu. Sehat selalu, Pak.